driver ojol itu sebenarnya tadi seperti Tina bilang bertentangan dengan UMP dan yang naik, tapi mereka naik, turun. 57,5% itu mereka merasa status mitra ini sebagai status yang lebih merugikan mereka dibanding menguntungkan mereka. Tidak ada memang ketentuan formal bagaimana pemberian THR dari aplikator kepada para mitra begitu. Halo Sobat Data, kembali lagi di Bongkar Data, kali ini bersama dengan saya Tina. Pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin relate dengan kita, selalu bersama-sama dengan keseharian kita, tapi terkadang kita tidak tahu problematika apa yang ada di dalam mereka. Nah, apakah itu adalah para pengemudi ojek daring atau biasa kita menyebutnya ojol gitu ya. Nah, kebetulan pada minggu kedua Februari, Harian Kompas mengangkat isu tentang ojol ini sebagai satu bagian dari liputan suara tak terdengar. Karena kami melihat bahwa ojek daring ini kan sekarang sudah sangat banyak. Dari data yang dikumpulkan oleh Litbang Kompas sudah ada lebih dari 7 juta, banyak sekali. Dan itu sudah beredar di seluruh Indonesia, tetapi seringkali kita tidak mengerti hal-hal apa saja yang sedang dihadapi oleh mereka. Biasanya kita tahu, oh ini bagian dari keseharian karena berangkat ke kantor atau mungkin ke sekolah, ke kampus dan sebagainya, kita selalu bersama dengan mereka, tapi mungkin kita tidak tahu hal-hal apa yang saat ini sedang mereka hadapi. Nah, saya tidak sendiri, bersama dengan saya sudah ada dua peneliti Litbang Kompas, ada Deborah Laksmi. Halo Deb. Halo Tin. Gimana kabarnya? Baik-baik. Baik. Ada juga Yohanes Adven. Gimana Ven kabarnya? Baik. Nah, Debbie boleh jelaskan nggak apa hal-hal temuan dari survei itu yang bisa menggambarkan sebenarnya seperti apa sih situasi para pengemudi ojek daring yang setiap hari bareng sama kita gitu? Kita kalau boleh kilas balik, kalau teman-teman dulu ingat, saya pada dulu ingat, driver ojol tuh sebenarnya dulu seperti profesi yang masih langka. Oh betul. Iya kan, karena tahun 2014-2015 tuh kita belum familiar dengan itu. Itu kayak titik-titik awal ada driver ojol gitu ya? Oh, iya betul. 2015 itu Grab dan juga Gojek membuka open recruitment gede-gedean banget untuk driver ojol. Yang mana pada saat itu ketika saya riset tahun 2019, driver ojol ini, profesi ini itu menjadi pekerjaan sampingan. Oke. Tetapi semakin ke sini karena demand-nya tinggi juga, seperti yang tadi sudah Tina bilang, driver ojol ini jadi pekerjaan utama saat ini. Dan hasil survei dari Litbang Kompas gitu ya, ke 482 driver ojol di seluruh Indonesia itu menemukan bahwa 81,5 responden atau mayoritas dari driver ojol itu merupakan driver ojol ini sebagai pekerjaan utama mereka. Jadi ini memang merupakan bagian penting dari masyarakat Indonesia saat ini. Selain untuk melayani kebutuhan masyarakat, tapi nyatanya ini menjadi profesi yang ibaratnya membantu mereka di tengah kondisi ekonomi yang sangat sulit seperti saat ini. Sorry, sebelum lanjut, ini tuh surveinya kepada mereka yang driver ojolnya ya. Jadi mereka memang menyuarakan isi hati mereka juga gitu. Betul. Oke. Jadi kita khusus survei ke driver ojol supaya kita tahu gimana sih mereka tuh merasakan pekerjaannya sebagai driver ojol, terus bagaimana hari-hari mereka begitu yang seperti tadi Tina tanyakan begitu. Dan ketika menjadi pekerjaan utama ini, Tin, ternyata mereka juga dalam kondisi yang saya bilang sih kurang sejahtera gitu. Karena memang dengan driver ojol yang pendapatannya ini tidak menentu, ibaratnya seperti itu ya. Jadi mereka itu kalau dari survei kami sih mendapat respon dari mereka bahwa sekitar 50% dari pendapatan mereka itu digunakan untuk biaya operasional. Jadi cukup tinggi gitu. Jadi 50%. survei kami bilang mayoritas responden itu sehari-hari mendapatkan 75.000 sampai 100.000. Itu pendapatan kotor atau bersih? Oh my God. Iya. Jadi dengan pendapatan segitu sekitar 50%-nya tuh bisa digunakan untuk bensin dan makan. Jadi bisa dibayangkan gitu ya, mungkin pendapatannya jadi separuhnya gitu. Dan itu bagi mereka kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berbeda dengan narasi yang beberapa tahun lalu, bahkan 10 tahun lalu ketika driver ojol tuh jadi sampingan aja. Sampingan gitu. Dan juga mungkin bagi banyak orang menjadi daya tarik tersendiri. Karena ingat nggak dulu tuh kita banyak berita bilang kalau driver ojol gajinya bisa sampai puluhan karena juta. bonusnya gede gitu kan dulu narasinya. Nah kondisinya sekarang berkebalikan banget nih kayak gitu. Itu sebenarnya kalau tadi Debbie sampaikan
2015 tuh 10 tahun yang lalu katakanlah, kemudian 2019 dan sekarang menjadi pekerjaan utama. Karena semakin banyak yang ibaratnya apa yang terlibat di situ sehingga rebutan customer dan sebagainya yang membuat pendapatan mereka juga nggak bisa tinggi atau gimana sih Dep kira-kira? Betul-betul. Jadi kalau dari survei kami bilang karena lebih banyak apa ya, sekarang kan semakin banyak driver. Jadi ibaratnya demand-nya mungkin tumbuh tapi tidak mengikuti dengan laju driver sendiri. Jadi drivernya banyak sehingga mau nggak mau mereka rebutan gitu. Jadi kalau kita boleh simpulkan gitu, kemarin aku sempat wawancara dengan beberapa ojol, mereka bilang bahwa mereka pendapatannya memang menurun semenjak mungkin banyak driver itu masuk ke perusahaan aplikator ini. Nah, dari survei itu ditemukan nggak kalau kita kan misalnya kerja ya 1 minggu tuh 5 hari. Nah, kalau ojol ini mereka dari hasil survei tuh ada nggak temuan misalnya mereka tuh ternyata sebenarnya karena 4 hari dalam seminggu doang atau gimana dari temuannya? Mungkin nanti kita bisa agak ngitung gitu ya dari situ. Jadi kan tadi karena driver ojol ini sebagai pekerjaan utama, jadi ibaratnya mereka tidak punya opsi lain gitu ya untuk menambah penghasilan gitu. Makanya kebanyakan 69,9% responden yang kami temui itu bekerja setiap hari dengan rata-rata jam kerja itu 9 sampai 12 jam, bahkan ada sekitar 30% tuh lebih dari 12 jam. Perharinya Per dan hari, itu dan setiap itu hampir hari. setiap hari. Ya. Overwork yang kemarin disinggung-singgung itu juga sebenarnya ojol juga begitu gitu ya. Kalau misalnya 75.000 sampai 100.000 sehari dan itu setiap hari katakanlah ya udahlah 30 hari full. Itu kalau dihitung-hitung katakanlah 3 juta atau kurang dari itu. Nah, oke, itu kan kalau misalnya kalau dari survei sebelum ke situ itu mayoritas ada di mana? Apakah Jakarta atau menyebar ke banyak tempat? Oh ya, karena survei kita ini ke semua provinsi sebenarnya ya. Cuma kan kita gimana ya? Mereka mengisi form kita sendiri. Jadi kita dapatkan dari 17 provinsi dengan mayoritas itu ada di Jawa, terutama di Jawa Barat dan Jawa Timur. Oke, Jawa kota-kota besar gitu ya. Kota-kota besar. Jawa Barat, Jawa Timur. Jawa Barat, Jawa Timur itu kalau misalnya kita bandingin sama UMP, karena kalau idealnya kan orang kalau kerja at least dia gajinya UMP deh gitu. Nah, ini misalnya Jawa Barat, Jawa Timur tuh kalau aku cari sekitar 2,3, 2,4. Nah, dia mungkin 3 juta atau kurang dari itu. Tapi kan itu tadi pendapatan kotor ya? Iya, betul. Itu terus misalnya pendapatan kotor itu dikurangin untuk apa biasanya? Untuk bensin, makan, belum juga biaya servis motor. Oh iya, benar juga ya. Yang kadang-kadang kita juga tidak tahu tuh tiba-tiba motor kenapa gitu kan. Seperti itu. Benar juga. Nah, ini kalau balik ke riset aku tahun 2019, sebenarnya sebelum ke kondisi sekarang, aku melihat bahwa penurunan pendapatan di driver ojol itu sebenarnya tadi seperti Tina bilang bertentangan dengan UMP dan yang naik tapi mereka naik turun. ya, Iya, betul. Turun. Dan biaya hidup yang semakin naik malah pendapatan mereka semakin turun gitu. Ini sesuatu yang mungkin kita nggak pernah tahu juga ya. Hal-hal yang kita ya udahlah pesan-pesan aja. Bahkan kadang mungkin kita kalau posisi kita sebagai customer ya, kita kan juga pengen pengeluaran kita juga seminimal mungkin. Kadang nyari kalau bisa yang ada diskonnya deh gitu. Betul. Nah itu gimana lalu kalau misalnya di para driver menyikapi itu, ada nggak dari temuan juga? Nah, bener banget, Tin. Tadi kan ada program-program yang kamu sebutin itu ya. Nah, sebenarnya memang program-program ini kan ditujukan untuk menarik konsumen. Yes. Tapi di sisi lain, bagi para ojol sendiri, terkadang ini membuat mereka menjadi lebih terbeban. Kenapa? Karena kalau kemarin aku temukan beberapa ojol gitu yang bilang di survei kami bahwa program seperti program hemat, seperti itu tuh membebani mereka. Karena untuk mengambil program itu, atau ketika mereka ingin mengambil penumpang yang mengambil program hemat itu, mereka harus membayarkan sekitar 20.000 untuk dapat mengambil penumpang di program itu. Gitu. Jadi bagi mereka, selain ada biaya operasional, supaya mereka juga dapat orderan di program itu, mereka harus bayar 20.000. Jadi kan dapat dibayangkan ya. Double cost buat mereka ya. Benar. Dan itu, tapi konsepnya misalnya bayar 20.000 itu di awal atau gimana konsepnya ya, Dep? Itu kan akan sangat mengurangi pendapatan mereka ya sebenarnya. Iya, betul. Jadi mereka harus bayar 20.000 dulu, baru setelah ada orderan masuk di program hemat, mereka baru bisa mengambil. Oh. Jadi seperti itu. Jadi ada sistem-sistem seperti itu yang ternyata membebani mereka gitu. Meskipun di sisi lain kadang kan ada konsumen juga memberi tip, nah itu baru masuk ke mereka full seperti itu. Oh, kalau tip artinya nggak ada potongan dong harusnya. Betul, iya. Oke. Advent juga mengulik tentang itu kan, soal apa yang dibicarakan rame di medsos. Boleh nggak, Ven, diceritakan apakah lalu ada teman-teman yang juga beririsan dengan survei Litbang Kompas yang dilakukan
langsung kepada para ojol? Ya, oke. Terima kasih Tina. Jadi kami melakukan pemantauan di media sosial mulai 1 Januari 2026 sampai 9 Februari 2026. Baru banget ya? Baru banget. Yes. Jadi memang sengaja ya, beriringan dengan survei yang dilakukan oleh Devi dan timnya begitu. Nah, memang tadi yang menjadi concern utama adalah terkait dengan potongan begitu atau beban biaya yang ditanggung oleh ojol dan harus dibayarkan ke aplikator begitu ya. Dari durasi yang saya pantau tadi, terkumpul sekitar lebih dari 80.000 data percakapan yang itu relate dengan keseharian ojek online. Terutama dari sisi driver gitu. Kalau ngomongin ojol kan pasti ada dua sisi ya, ada driver, ada yang pengguna begitu, dan ada percakapan-percakapan lainnya di luar itu begitu. Dan setelah disisir, dipilah begitu, kami menemukan ada 6 setidaknya topik yang paling banyak dibicarakan, dan yang paling atas setara dengan yang tadi disurvei, yaitu terkait dengan potongan yang cukup besar dirasakan oleh para ojek online sekarang begitu. Dan terkait dengan potongan aplikasi ya istilahnya ya, ada 84% yang menyatakan dengan tone negatif. Gitu. Artinya memang sangat memberatkan bagi mereka, terutama pengojek motor di sini ya konteksnya. Dan mereka berharap bahwa potongan ini hanya sekitar 10% dan maksimal 20% itu cukup lah. Memangnya sama ini potongan berapa persen ya? Nah, kalau dari teman-teman di lapangan silakan. Sorry, agak aku potong ya, Fen ya. Silakan. Jadi kalau yang tadi aku bilang berbayar itu berbeda dengan potongan. Jadi kalau teman-teman lihat di aplikasi itu kan ada trip fare dan lain sebagainya. Sebenarnya dalam peraturan pemerintah udah diatur. Jadi ada pembagian hasil bahwa untuk perusahaan aplikator itu maksimal mendapatkan 20% dari setiap trip yang diselesaikan oleh driver. Maksimal 20%. 20% itu terdiri dari 15% untuk biaya fee aplikasi, 5%-nya untuk kesejahteraan driver. Tetapi kenapa teman-teman driver itu sering merasa bahwa ini membebani? Karena menurut mereka terlalu besar 20%. Belum lagi yang kami temukan beberapa di antaranya bahkan menyebutkan potongan itu bisa lebih sampai 30% lebih dari aturan yang sudah ditetapkan. Jadi memang cukup memberatkan. Kemudian topik yang berikutnya yang kedua, terkait tadi Debbie sudah menyebutkan ya, layanan hemat. Yang mana nanti ada kaitannya juga dengan sistem slot. Nah, tapi beda slot video online ya. Ini tenang dulu jangan ke situ gitu. Lain. Jadi gini, soal hemat dulu, benar. Tadi Debbie sudah cerita bahwa ada biaya sejumlah uang ya yang harus dibayarkan untuk dia bisa mengambil order yang klien atau kita sebagai pengguna itu mencari fitur yang hemat. Logikanya adalah kan sebenarnya supply and demand ya. Kita tadi cari yang murah, tapi driver pengen tripnya makin banyak, end tripnya maksudnya begitu kan. Nah, disitulah sebenarnya ada pro kontra, dalam artian ada orang yang aku rela mengeluarkan sekian supaya aku dapat lebih banyak penumpang begitu. Tetapi hal tersebut kan menjadi tadi pendapatan lebih kecil dengan juga. Effort yang lebih gede. Kan? Ada ketimpangan dan berebut dengan driver yang lain juga. Betul, ya? driver yang lain juga mengincar fitur tersebut atau layanan tersebut. Kemudian ada juga fitur slot yang ini membuat ada kecemburuan dan juga ketimpangan dalam hal mendapatkan order begitu. Slot ini gimana, Fen? Mungkin aku ceritakan sekilas gitu ya. Kompas Data juga perlu tahu nih. Slot ini adalah sistem pendaftaran. Misalnya nih aku sebagai driver ya, dan biasanya slot ini dibuka pendaftarannya itu mungkin sehari atau 2 hari sebelum slot itu diberlakukan. Jadi slot ini adalah jendela waktu. Misalnya ada slot pagi, slot siang atau slot sore misalnya. Aku ilustrasikan slot pagi. Dibuka mulai jam 6 hingga jam 9 katakanlah. Rush hour itu. Rush hour. Kemudian aku sebagai driver harus masukin namaku, harus mendaftarkan diri H-1 atau H-2 untuk slot tersebut dan itu berebut. Itu yang pertama ya kan. Kemudian maksudnya lapis yang kedua adalah soal area. Area itu katakanlah misalnya Jakarta ini kan ada Jakarta Timur, Jakarta Utara dan sebagainya begitu ya. Nah, atau apa ya istilahnya, mendaftarkan diri ya. Saya mendaftarkan diri itu bidding itu harus di lokasi mana, di jam berapanya. Gitu. Iya. Nah, kalau misalnya aku udah bidding, itu sangat besar kemungkinan lancar untuk mendapatkan order di jam-jam tersebut.
itu memudahkan atau apa ya, membuat peluang seseorang driver itu mendapatkan order lebih banyak. Ada tapinya. Kan ada reward, ada punishment juga ya. Yes. Katakanlah aku sudah bid nih, aku ini hari Senin kita ya, taping hari Senin. Mau bid di hari Selasa atau Rabu pagi jam 6 gitu. Ternyata Selasa pagi katanya hujan terus. Aku mager kan keluar kan. Iya lagi. Ya kan? Benar. Nah berarti kan aku nggak mengerjakan yang sudah aku bid. Aku kena penalti. Aku nggak bisa bid lagi untuk beberapa hari ke depan. Nggak punya hak untuk ikut ikut slot tersebut, istilahnya begitu ya. Jadi memang ada sistem-sistem yang seperti gamifikasi begitu ya, dibikin seperti permainan yang mana driver ini antara yang mau ikut dan tidak mau ikut begitu. Nah kalau dari sentimennya ya 84% ini mengatakan negatif terkait sistem-sistem yang dibuat oleh aplikator, baik itu yang hemat tadi maupun yang sistem slot. Tapi memang ada sih beberapa pihak atau beberapa driver yang memanfaatkan hal ini. Sebagai contoh, mereka yang memang full time, pekerja penuh, mengandalkan begitu. Ini sangat mereka manfaatkan. Meskipun ketika di tongkrongan akhirnya ada gesekan ya kan. Kamu slot nggak hari ini? Aku slot. Kamu slot. Cupuh kayak gitu misalnya. Kamu nggak mengandalkan hal yang alamiah. Kamu ada istilahnya ada backingan orang dalam misalnya gitu ya. Dapat push lah gitu lah. Nah hal-hal seperti itu sebenarnya juga menjadi sentimen negatif antar para driver di lapangan. Nah terus kalau misalnya kita biasa kalau berbicara ojol itu kan selalu ngomongin mitra-mitra dan sebagainya. Kalau dari hasil survei itu, kan kadang kita kalau bilang mitra, berarti itu bermitra sehingga dilindungi dan sebagainya. Dari temuan survei ada nggak membahas soal itu? Apakah lalu mereka tuh merasa lebih diterima dengan sistem mitra itu atau gimana? Betul-betul. Jadi kalau tadi kita ngomongin berbagai problem gitu ya, termasuk yang tadi Adven bilang, sebenarnya memang itu adalah sisi negatif dari sebuah kemitraan. Jadi memang dengan sistem mitra yang sebenarnya di dalam gig ekonomi itu sudah biasa gitu ya. Kamu mitra, kita kedudukannya setara, kamu boleh mengajukan kritik dan saran dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain ini sebenarnya juga menekan para pekerja gig ekonomi, terutama si driver ojol seperti ini. Karena kita temukan dari survei kami, mereka merasa status mitra ini sebagai status yang lebih merugikan mereka dibanding menguntungkan mereka. Meskipun memang dari plusnya kita bisa lihat bahwa mereka memiliki waktu dan fleksibilitas yang tinggi. Tapi in other way kayak mereka itu lebih merasa dirugikan karena pertama seperti tadi status mitra itu membuat mereka jadi tidak punya suara untuk bisa melaporkan berbagai macam hal. Terutama kalau teman-teman boleh lihat, kita sering lihat di media sosial driver ojol tuh cerita mereka dapat cancel dari konsumennya, atau mereka dilaporkan berbagai macam hal yang mana mereka tidak lakukan sebenarnya. Tapi di sisi lain karena status mereka sebagai mitra, mereka kadang sulit untuk membantah hal tersebut karena kan servis jasa gitu kan susah kan. Nah seperti itu. Itu salah satunya. Selain itu mereka juga merasa bahwa aturan dan sistem yang diterapkan oleh perusahaan aplikator seperti yang tadi sudah diceritakan Adven juga tuh memberatkan mereka, membebani mereka dengan program hemat dan lain sebagainya. Kemudian selain itu mereka juga merasa bahwa dengan adanya mitra, dengan adanya status mitra yang berbeda dengan status pekerja gitu ya, dimana pekerja itu kan ada batasannya, batasan waktu kerja, ada batasan aturan dan hukum lainnya, mereka tidak punya itu, tidak ada jaminan hukum meskipun ada aturan yang sudah diterapkan pemerintah, tapi menurut mereka kurang kuat. Dilanggar juga. Betul, karena tidak ada sanksi bagi perusahaan aplikator. Kedua, mereka tidak mendapatkan jaminan sosial. Memang ada beberapa perusahaan aplikator sudah menerapkan jaminan sosial, tetapi itu hanya untuk mitra berprestasi, jadi tidak untuk semuanya. Oh, jadi tidak berlaku untuk semua ya? Betul. Tapi coba Fed, kan kalau misalnya di medsos juga ada nanggap itu juga nggak, bahwa kegelisahannya sama mitra tuh ternyata sebenarnya memberatkan gitu. Ya, tadi kalau dari survei angkanya 57% ya Deb ya, negatif gitu ya, menolak begitu ya. Kalau di media sosial ada terkait dengan pro kontra ya, pekerja versus mitra begitu. Yang negatif 61%. Sebenarnya kan angkanya deket ya antara survei dengan media sosial. Artinya memang ini mengcapture apa yang ada di lapangan secara kebatinan teman-teman ojol begitu. Nah, yang bisa saya sampaikan adalah begini, memang ketika ada 39% ya yang dia merasa positif dengan status mitra terkait dengan keleluasaan. Benar tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Debbie bahwa orang ini ngojol kebanyakan juga masih ada yang sampingan.
seperti itu. Iya, betul. Tapi memang ketika dilihat persentasenya, semakin banyak yang tidak setuju, berarti kan semakin banyak yang mengandalkan kepastian. Seperti komitmen berhubungan begitu kan. Artinya ada yang mau terikat, ada yang tidak mau terikat. Nah, di sini memang bukan memojokkan satu pihak dan yang lainnya begitu. Iya. Tetapi memang ada dua keinginan di lapangan, ada dua skema yang mereka kehendaki begitu. Mana yang pengen punya kepastian jaminan dan sebagainya sebagai pekerja, maupun yang sebagai mitra pengen sewaktu-waktu ya kan mau jalan juga oke, tidak juga oke begitu. Yeah. Tetapi memang barangkali kalau munculin ide begitu ya, ada gimana sih mengakomodasi dua belah pihak ini begitu kan. Barangkali nanti PR-nya di peraturan itu nanti gitu. Iya, titik tengahnya di situ ya harusnya ya. Ada nggak dari hasil survei ini kan kita melihat situasinya ya mau nggak mau akhirnya mereka jadi driver ojol. Tapi ternyata faktanya juga sulit banget loh untuk jadi driver ojol. Tapi mereka gimana menyikapi ini? Apakah lalu banyak yang ya udah deh menyerah atau ya mau nggak mau harus bertahan karena emang hidupnya dari sini gitu? Betul. Kalau aku sih setuju sama Tina ya bahwa sebenarnya driver ojol atau apapun yang dengan ojol ini tuh sebenarnya menjadi opsi di tengah tekanan ekonomi dan juga keterbatasan lapangan pekerjaan yang ada. Karena kalau saya lihat dari tahun 2019 gitu ya, ketika COVID, ketika semua orang kena PHK dan lain sebagainya, ojol ini membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi ojol. Kalau kita lihat syarat-syaratnya gampang banget kan, asal punya motor dan kadang mereka tidak ada batasan usia. Benar. Mau kamu muda, mau kamu sudah sepuh gitu ibaratnya, kamu bisa daftar jadi driver ojol. Jadi ini tuh menjadi ibaratnya kesempatan terbuka bagi masyarakat yang butuh pekerjaan. Tapi perlu dikoreksi lagi bahwa sebagai pekerja driver ojol ini dengan tantangan yang ada, mereka juga bertahan tuh juga karena tekanan yang besar tadi gitu kan. Kalau dari survei kami melihat bahwa pekerjaan ini sekalipun itu menjadi pekerjaan utama, mayoritas itu bilang bahwa mereka berharap itu hanya pekerjaan sementara aja buat bertahan hidup. Nah kalau kita tanyakan, mereka tuh sebenarnya pengen punya pekerjaan lain tapi nggak tahu caranya gimana. Karena kita tahu bahwa keterbatasan lapangan pekerjaan, kemudian ada batas-batasan usia gitu ya terkait dengan syarat dan ketentuan untuk pelamar kerja itu buat mereka jadi ya udah akhirnya gue bertahan di sini saja jadi driver ojol karena nggak ada pilihan lain kayak gitu. Iya, tapi tadi koreksi juga ya, sebenarnya mitra tuh tidak sepenuhnya negatif gitu. Karena kalau kita lihat dari sisi atau perspektif ketenaga kerjaan, sebenarnya mitra ini tuh menjadi kesempatan gitu buat orang-orang misalnya seperti ibu-ibu yang mau membantu perekonomian rumah tangganya. Kalau aku baca-baca dan sekilas ada driver ojol perempuan gitu ya, mereka merasakan manfaat mitra dengan fleksibilitas dan juga tanpa batasan waktu kerja untuk pekerjaan mereka. Jadi ibaratnya ketika pagi mereka bisa nganterin anak dulu, bisa ngurus rumah dulu, habis itu mereka jadi ojol, pulang jemput anak, jadi ojol lagi. Sembari gitu. Sembari. Ya, jadi mereka tuh terbantu dengan adanya sistem kemitraan ini. Tapi ya sisi minusnya tadi seperti yang sudah dibilang gitu. Menarik. Adven, ada temuan lain lagi nggak dari hasil obrolan para driver ojol di medsos gitu? Apakah mereka ya akhirnya ya ngeluh tapi ya udah mau nggak mau gitu? Atau ada harapan-harapan lain yang tertangkap dari situ? Kalau harapan itu ada satu ya, karena kita mau menjelang bulan Ramadan nih. Soal THR. Oh iya benar. Terus selalu muncul setiap tahun. Jadi memang karena sistemnya kemitraan ya seperti yang sudah dijelaskan oleh Debbie tadi, tidak ada memang ketentuan formal bagaimana pemberian THR dari aplikator kepada para mitra begitu. Toh juga relasinya bukan relasi yang formal begitu. Artinya memang kegaduhan istilahnya begitu ya. Suara-suara ini memang setiap tahun muncul dan setiap tahun pun skema pemberiannya berbeda-beda. Ada yang waktu itu diberi 50.000 katakanlah begitu, dan berbagai daerah pun nominalnya saya rasa beragam ya. Dan ketika melihat ada sisi-sisi masih terbuka negosiasi, sebenarnya tadi itu antara mitra atau pekerja, kemudian ketika musiman ada tuntutan THR, barangkali ada komunikasi formal antara ojol dengan pihak aplikator begitu ya. Kan selama ini ada beberapa ketentuan bahwa ketika kamu mau menjadi ojek online, sebaiknya ikut dalam suatu paguyuban begitu ya. Idenya zaman dulu adalah supaya bisa mewakili suara kelompok ketika misalnya banding kepada pihak aplikator, baik itu yang di pusat maupun di daerah begitu ya.
Nah, barangkali ini yang perlu dibenahi lagi, sehingga ada keterwakilan antara mereka yang individu dengan yang sudah menjadi suatu istilahnya paguyuban ini tadi. Artinya ketika ada suatu persoalan yang menahun ya misalnya THR, terus pro kontra pekerja PS Mitra, ini lebih bisa ada benang merahnya dan tahu siapa yang bisa menghandle seperti itu. Kalau dari Debbie, dari temuan survei, apakah ada harapan-harapan lain yang mengemuka dari hasil survei itu dari para driver? Oke. Sebenarnya harapannya itu sesuai yang tadi kita obrolin gitu ya. Banyak atau mayoritas dari responden driver ojol itu berharap sebenarnya kepada perusahaan aplikator dan juga pemerintah untuk mengatur kembali besaran potongan yang dibebankan kepada mereka. Kalau tadi Alvin bilang mereka keberatan dengan 20% dan minta 10%, sebenarnya itu juga menjadi suara mereka. Bahkan dari demo-demo sebelumnya mereka berharap bahwa batasan besaran potongan yang dibebankan kepada mereka itu cukup 10%. Sehingga tidak memberatkan mereka. Selain itu mereka juga berharap bahwa sistem dan juga program-program yang ditetapkan oleh para perusahaan aplikator ini kiranya bisa berpihak juga pada driver ojol. Sistemnya? Iya, sistem dan juga termasuk program tadi misalnya sistem program hemat dan lain sebagainya gitu. Jadi memang diharapkan status kemitraan yang harusnya both side itu dapat keuntungan gitu kan. Akhirnya juga mau nggak mau ya seharusnya begitu gitu. Dan sebenarnya ini juga menjadi perlu menjadi narasi juga pada pemerintah gitu ya, karena kan mau nggak mau semuanya itu diatur pemerintah. Dan harapannya sih sekarang ini pemerintah sedang menggodok gitu ya peraturan tentang khusus ojol ini. Diharapkan beberapa hal itu bisa masuk di dalam regulasi itu begitu. Iya, segera ya, karena kan kadang hal-hal yang itu langsung berkaitan dengan masyarakat kok agak dikesampingkan. Tentu kita berharap ini juga bisa menjadi perhatian pemerintah ya, karena langsung nih ke kehidupan keseharian masyarakat soalnya gitu kan. Kira-kira kalau dari sisi kita konsumen tuh apalah minimal yang bisa kita lakukan gitu? Salah satu yang cara selama ini saya gunakan adalah pilih yang comfort, begitu, yang nilainya tinggi begitu ya, untuk memberikan rupiah yang lebih banyak aja, motivasi saya begitu. Kemudian ya sedikit-sedikit kasih tips. Karena memang tips itu kan tidak terpotong ya dengan aplikator ya. Jadi salah satu yang bisa kita berikan adalah melalui tips itu. Kadang kita tuh tidak mengetahui kondisi ojol di jalan. Kalau misalnya kita memesan makanan atau mengirim barang dan lain sebagainya, kalau driver ojol yang ngechat dan lain sebagainya ya tolong dibalas gitu. Kemudian jika ada kondisi-kondisi khusus misalnya ketika hujan, kan biasanya mereka juga nggak bisa kemana-mana, itu ya sebagai konsumen sebaiknya sih kita memaklumi gitu ya. Jadi kayak ayo bersabar gitu, berikan mereka waktu untuk berteduh dulu seperti itu. Karena bagi mereka itu juga menjadi hal yang penting juga kan, maksudnya hujan-hujan mau ngantri makanan, apalagi hujannya sekarang kayak gitu ya bikin mereka juga jadi di satu sisi mereka harus nganterin makanan atau semacamnya, tertekan dari ada layanan yang harus konsumen nih, tapi di sisi lain kondisi cuaca dan sebagainya tidak memungkinkan. Jadi perlu ibaratnya kita perlu empati juga dan simpati kepada mereka gitu dengan kondisi pekerjaan mereka. Rasanya cukup itu dulu obrolan dari kami. Kalau sahabat data mau membaca, masih banyak ulasan dari Litbang Kompas dan Harian Kompas terkait dengan kesejahteraan pengemudi ojol. Sahabat Kompas bisa baca di Harian Kompas atau di Kompas ID. Sekian dulu edisi kali ini, sampai berjumpa lagi di Bongkar Data berikutnya. Salam.